Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Guru penggerak tergerak, bergerak, menggerakkan. Pendidikan guru penggerak angkatan 8 dengan fasilitator Pak Siswadi dan pendamping praktik Bu Nur Hasim. Saya, Ainun Jariah, SPD MPD, calon guru penggerak dari SMK Negeri 1 Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual visi guru penggerak dengan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Maka, langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Metode Bagja, B-A-G-J-A, B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. B. Buat pertanyaan utama. Berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. A. Ambil pelajaran, memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. G. Gali mimpi, berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. J. Jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. A. Atur eksekusi, membantu transformasi rencana menjadi nyata. Visi guru penggerak menjadikan lembaga pendidikan vokasi yang menghasilkan generasi berkarakter profil pelajar Pancasila, kompeten, unggul, dan berjiwa entrepreneurship. Prakarsa perubahan membangkitkan jiwa entrepreneurship peserta didik. Entrepreneurship merupakan suatu proses penerapan inovasi secara kreativitas dalam menciptakan sesuatu yang berbeda, juga memiliki nilai serta kemampuan dalam menghadapi tantangan hidup dengan cara melihat peluang dari berbagai resiko serta ketidakpastian demi mencapai suatu keuntungan dan pertumbuhan. Bagja prakarsa perubahan dimulai dari B. Buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, bagaimana cara membangkitkan jiwa entrepreneurship peserta didik? Tindakannya dengan melakukan diskusi dengan kepala sekolah, ketua kompetensi keahlian, dan rekan sejawat. Kedua, mencari referensi dari berbagai sumber dan praktek baik tentang cara membangkitkan jiwa entrepreneurship peserta didik. Yang ketiga, menggali informasi mengenai jiwa entrepreneurship peserta didik. Kemudian tahapan kedua, A. Ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapakah wirausahawan atau guru yang ahli di bidang kewirausahaan yang selalu berusaha membangkitkan jiwa entrepreneurship peserta didik? Pertanyaan kedua, aktivitas apa saja yang bisa mendukung percepatan membangkitkan jiwa entrepreneurship peserta didik? Yang ketiga, bagaimana cara membangkitkan jiwa entrepreneurship peserta didik dalam pembelajaran di kelas? Tindakannya, yang pertama, mencari referensi tentang wirausahawan yang sukses atau guru yang ahli di bidang entrepreneurship.
Yang kedua, mencari referensi tentang produk kreatif, inovatif yang sesuai dengan kompetensi keahlian peserta didik dan minat serta bakat peserta didik. Yang ketiga, mencari tahu cara membangkitkan jiwa entrepreneurship peserta didik dalam pembelajaran di kelas. Kemudian, tahapan ketiga yaitu gali mimpi. Pertanyaan yang pertama, apakah pembelajaran dan berbagai sumber dapat membangkitkan jiwa entrepreneurship peserta didik? Yang kedua, apakah produk kreatif, inovatif yang sesuai dengan kompetensi keahlian peserta didik dan minat serta bakat peserta didik akan bisa dijadikan usaha? Yang ketiga, bagaimana agar pembelajaran dan dari berbagai sumber dapat diterapkan guru, produk kreatif dan kewirausahaan pada tiap kompetensi keahlian yang ada di SMK. Pertanyaan keempat, apakah ada keterkaitan antara pembelajaran dari berbagai sumber dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Tindakannya pada tahap ini membuat lembar observasi tentang motivasi dan jiwa entrepreneurship peserta didik untuk berwirausaha. Yang kedua, membuat lembar observasi tentang kreativitas dan inovasi peserta didik dalam membuat produk atau jasa untuk berwirausaha. Yang ketiga, melakukan kolaborasi melalui tim teaching untuk memberikan pembelajaran dari berbagai sumber. Yang keempat, mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang yang kompeten tentang hal tersebut. Tahapan keempat, yaitu J, jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah-langkah untuk mulai membangkitkan jiwa entrepreneurship peserta didik dalam pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan? Yang kedua, dari mana saja sumber informasi yang digunakan untuk membangkitkan jiwa entrepreneurship peserta didik? Pertanyaan ketiga, bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pembangkitan jiwa entrepreneurship peserta didik agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan di kelas? Tindakan pada tahap ini, yang pertama, membuat modul ajar LKPD, lembar kerja peserta didik, dan instrumen penilaian yang tepat. Yang kedua, membuat bajar dengan tema Generasi Indonesia yang inovatif, kreatif, dan berkarakter, dan berjiwa entrepreneurship. Setiap 6 bulan sekali. Tema bisa berbeda-beda di setiap 6 bulannya. Yang ketiga, mencari berbagai informasi dan pengalaman dari wirausahawan yang sukses untuk menjadi wirausahawan sukses. Yang keempat, mencari berbagai informasi tentang produk kreatif dan berbagai sumber yang tepat sesuai karakteristik peserta didik dan kompetensi keahliannya serta minat dan bakatnya. Yang kelima, pemberian reward pada peserta didik yang memiliki jiwa entrepreneurship yang tinggi. Kemudian tahapan terakhir, atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa saja yang akan dilibatkan dalam mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan untuk membangkitkan jiwa entrepreneurship peserta didik? Pertanyaan kedua, apa peran dari masing-masing pihak yang dilibatkan dalam membangkitkan jiwa entrepreneurship peserta didik? Yang ketiga, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pembangkitan jiwa entrepreneurship peserta didik dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Yang keempat, apa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan setelah terwujudnya pembangkitan jiwa entrepreneurship peserta didik? Tindakan pada tahap ini yaitu pertama, membuat jadwal kegiatan bajar dengan tema
Generasi Indonesia yang inovatif, kreatif, dan berjiwa entrepreneurship. Setiap 6 bulan sekali, di tiap 6 bulannya bisa berbeda-beda untuk 6 bulan berikutnya. Yang kedua, menyusun kepanitiaan beserta tugas dan tanggung jawab dari masing-masing panitia. Yang ketiga, bersama kepala sekolah dan rekan sejawat melakukan observasi, kolaborasi, evaluasi, refleksi, dan tindakan dari kegiatan yang dilaksanakan. Aset yang dimiliki untuk mendukung visi tadi, yang pertama kepala sekolah, manajerial, motivator, fasilitator, dan supervisor dalam mendukung program kegiatan yang sudah direncanakan. Kemudian guru, pelaksana utama, fasilitator, menyusun dan melaksanakan kegiatan untuk pencapaian visi. Peserta didik, membangkitkan motivasi, kreativitas, dan inovasi dalam pencapaian visi. Sarana prasarana, ruang kelas, ruang praktik siswa, bahan praktik siswa, halaman, internet, proyektor, dan laptop sebagai sarana terlaksananya pencapaian visi. Dunia usaha dan dunia industri, motivator dalam mendukung kegiatan untuk pencapaian visi. Kemudian pengawas, motivator membina, membimbing, mengarahkan, dan mendukung kegiatan untuk pencapaian visi. Rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja, BAGJA, semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak pada murid. Terima kasih. Salam guru penggerak. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.